untuk mengecek profit mingguan dari Dragonfly X10 ya. Ini sudah berjalan selama 6 minggu. Jadi sekarang adalah minggu ke-6 dari Dragonfly X10. Kita langsung aja kita cek ya. Dan ini ada trading ya, ada trading dari tanggal 27 sampai tanggal 30. Kenapa? Karena broker Agnes dia channelnya masih bergerak, artinya dia tidak libur selama tanggal 27 sampai tanggal 31 kemarin. Oke, kita lihat cek langsung apakah ada tradingnya. Nah, semua udah clear profit ya. Ini yang di time frame 15. Dari modal 100 sekarang udah jadi 367 ya. Ini minggu ke-6. Kemudian kemarin udah saya upload juga untuk melihat bagaimana floating minusnya ya. Kemarin terakhir hari Rabu itu floating ya. Floating di 15 ini cukup mengerikan. Itu sampai 100 ya, 100 sampai 100, sehingga kira-kira sekitar 40 sampai 50%-an ada. Kita cek aja di story langsung. Ini berarti untuk mingguannya kita ubah dulu dari bulan Desember tanggal 27 sampai dengan Desember tanggal 31. Oh, dapat 51. Keren sekali. Ini terakhir kemarin kita cek dulu kapan itu floating ya. Kita cek hariannya. Seperti biasa Desember tanggal 27. Kalau misalnya hariannya ini sekitar 5 sampai 10 ya. 5 sampai 10. Ini dapatnya berapa? Dapat 6. Hari Senin dapat 6. Kemudian tanggal 28. Tanggal 28 dapat 8 ya. Ini Marti sampai berapa ini? 1 2 3 4 5 6. 0,03 ya, 6. Dapatnya 8. Udah 29. Tanggal 29. Nah, ini dapat 19 ya. Pas 19 kita cek. Nah, ini dia, pas ini dia marknya mengerikan ya, floating yang kemarin saya upload di video short. Itu sampai berapa ini ya? Ini 1 2 3 4 5 ini 6, posisi ke-6, ini posisi ke-7, 8 9 10 11 sampai 0,11 lot. Ini benar-benar ngeri sih kalau misalnya nggak balik arah. Untungnya emang balik arah ya, balik arah. Tapi kalau trennya kuat turun, ini bisa-bisa memang margin call ya, bisa-bisa MC. Apalagi lotnya ngeri sekali, 0,11. Habis itu ternyata bisa close profit ya. Habis itu baru dia nge-sell, channelnya balik arah lagi deh, turun ke sell, dapat 19. Keren sekali. 29 tanggal 30. Tanggal 30 dapat 9 ya. Ini juga ada Marti sampai 0,03. Sisanya tetap 0,01. Oke, terakhir tanggal 31 malam tahun baru tanggal 31 dapatnya 6. Dan semua langsung close, tidak ada posisi yang masih open. Oke, sekarang kita cek yang di time frame H1 ya. Kita cek apakah ada. Oh, sama juga ya, close, tidak ada order, tidak ada posisi. Kita cek ini, kalau misalnya pakai yang H1 ini hariannya cuma dapat sekitar 0,4 sampai dengan 2%. Kita cek deh dapat berapa deh. Kita cek mingguannya dulu. Dapat cuma 13, beda ya tadi dengan yang 15 dapat mingguannya
51, sekarang ini cuma 13. Ya, untuk open posisinya juga di H1 ini lebih jarang daripada dengan yang tadi di M15. M15 itu lebih sering dia sampai load tadi 0,11. Kita cek nanti di time H1 ini pas floating itu sampai load berapa ya dari tanggal 27. Dapat 2,4 ya, lumayan. Kemudian tanggal 28, maaf salah, kita ulang. Tanggal 28 tanggal 28. Oh, ini dapat 6 ya. Ini keren sekali, dapat 6. Tapi ini Marti pas itu ya, itu 2, 3, 4 kali ya. Dapatnya 6. Kemudian tanggal 29. Nah, yang ini yang floatingnya berat sekali tadi di M15 sampai 0,11 ya. Kalau di H1 ini berapa ya? Cuma dapat 2 nih. Dikit sekali ya. Kok tadi di sebelumnya yang di M15 itu sampai dengan 0,11 ya. Dengan 0,11 itu karena dia ada posisi buy di atas, sedangkan di time frame 1 posisi buy-nya mungkin pas lagi di bawah, sehingga pas Marti langsung candlenya langsung naik lagi, bisa TP, tapi dapatnya ya sedikit nih. Dapatnya ini 7 ya. Nah, ini dari 10. Cuma ada 3 ya. Cuma 3 kali, sedangkan tadi yang 15 itu sampai 0,11. Kalau di sini paling floatingnya sampai berapa ya kemarin ya? Kalau nggak salah sampai 30-an ya. Oke, kemudian tanggal 29 sudah, tanggal 30. Tanggal 30. Tanggal 30 cuma dapat 2. Tanggal 31. Wah, tanggal 31. Oh, kayaknya saya belum ini tahun tadi ya, tanggal 31 tahun. Oke. Oh, memang tidak ada trading ya kemarin ya. Benar-benar clear karena memang candlenya kemarin tuh lagi sideways ya. Lagi naik turun, dan memang minggu ini USD sangat-sangat melemah ya. Sangat lemah di beberapa pair juga, dari USD, GBP-USD, AUD-USD, USD CAD. Wah, semua dengan pair USD itu memang lagi-lagi melemah ya. Oke, sekarang kita cek di MKL5 nya dulu. Coba kita cek di MKL5. Ini profil saya, kemudian oke, kita cek dia. Nah, ini yang 15 sudah 248% ya. Kita cek kemarin tetap di drawdownnya ya, drawdownnya. Nah, ini sebenarnya sampai buy equity-nya sebenarnya sempat, karena pas saya ngecek itu pas floating lagi 100-an ya, ternyata sempat floating pas 0,11 itu sampai dengan 264. Wow, 79%. Itu sedikit lagi bisa-bisa MC. Memang ini yang berani risiko sih. Kalau memang berani risiko silakan. Kemudian kalau sudah BEP langsung WD ya, langsung WD modal, sehingga pas lanjut lagi itu yang mainnya adalah total profit, sehingga dana kita sudah aman karena kita sudah tarik.
Kemudian kita cek di yang H1, back lagi. Nah ini yang di H1. Nah ini cuma minggu ke-6 baru 36%. Nah kalau ini berapa sih untuk floatingnya? Nah kan bener, dia floatingnya tradenya sampai 20% sampai 30 USD aja. Dari tadi modal berarti 130-an ya, cuma 30 USD. Jadi memang resikonya ya lebih low lah ya, lebih rendah daripada yang M15 tadi. Oke ya. Nah jadi mungkin bisa dipertimbangkan mau makainya yang di time frame 15, berani risiko, cepat profit besar, cepat balik modal, bisa WD, tapi jantungan. Karena ya kita tidak tahu market ke depan channelnya bergerak seperti apa. Sedangkan di H1 ini lebih rendah resikonya, kita nggak perlu pantau terus menerus, sehari paling 0,4 sampai dengan 2%, lebih aman dan lebih santuy ya. Cuman ya lebih kecil untuk profitnya, sebulan paling cuma dapat 20%, tapi menurut saya 20% itu sangat-sangat bagus sekali ya, dengan dibandingkan AI yang populer deh. Untuk yang sekarang 1% per hari tapi konsisten sampai dengan 20% sebulan, itu benar-benar bagus ya, benar bagus, bisa dipertahankan daripada kita dapat harian 3%, 5%, tapi baru pakai 2 minggu MC seperti itu. Nah oke, kali ini mungkin sekian dulu untuk video reviewnya. Ini masih tetap saya lanjut pakai, kita cek lagi untuk minggu depan ya. Dan selamat tahun baru tahun 2022.